Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin akan bahas dari soal wawancara P3K untuk tahun 2023. Jika Anda menemukan kesalahan kalkulasi dalam anggaran proyek yang sudah disetujui, bagaimana Anda akan mengatasinya? A. Menginformasikan tim terkait dan membahas cara menyelesaikan anggaran. B. Mengusulkan rencana perbaikan untuk mengoreksi kesalahan dan meminimalisir dampaknya. C. Mengkomunikasikan masalah tersebut kepada atasan atau stakeholder project untuk mendapatkan panduan. D. Mengevaluasi dampak kesalahan pada proyek dan merencanakan strategi mitigasi. Jawabannya adalah yang paling tepat, poinnya tinggi adalah jawabannya B. Mengusulkan rencana perbaikan untuk mengoreksi kesalahan dan meminimalisir dampaknya. Ini untuk poin dari soal wawancara itu memiliki poin semua dari 4, 3, 2, 1. Poin yang paling tinggi adalah B. Soal nomor 2, ketika menghadapi proyek dengan tenggat waktu yang sangat ketat, bagaimana Anda memastikan tim Anda tidak mengubahkan kualitas demi kecepatan? A. Menetapkan prioritas tugas dan memastikan fokus pada aspek kritis proyek. B. Melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. C. Mengalokasikan sumber daya tambahan atau meminta bantuan untuk menjaga kualitas. Dan D. Memotivasi tim dan menekan pentingnya kualitas dalam setiap proyek. Jawaban paling tepat dan poinnya tinggi yaitu adalah B. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Soal nomor 3, bagaimana cara Anda untuk menanggapi saat saran atau ide Anda ditolak oleh tim atau atasan Anda? A. Meminta umpan balik untuk memahami alasan penolakan dan belajar darinya. B. Tetap terbuka terhadap pandangan lain dan bersedia menyesuaikan ide saya. D. Menyimpan ide tersebut untuk kesempatan yang lebih tepat di masa depan. D. Berdiskusi lebih lanjut untuk menemukan kompromi atau solusi alternatif. Jawaban yang paling tepat memiliki poin yang tinggi adalah A. Meminta umpan balik untuk memahami alasan penolakan dan belajar darinya. Ini adalah jawaban di mana apabila kita mempunyai ide atau saran tapi ditolak oleh atasan. Soal nomor 4. Sebagai koordinator proyek baru, apa strategi Anda untuk mengintegrasikan anggota tim yang memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam? A. Menyelenggarakan sesi orientasi dan memfasilitasi saling mengenal antar anggota tim. B. Menetapkan tujuan bersama dan menekan pentingnya kerjasama tim. C. Memanfaatkan keahlian beragam dalam tim untuk tugas dan peran yang sesuai. D. Mengadakan sesi brainstorming dan diskusi untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi. Jawaban yang paling tepat adalah memanfaatkan keahlian yang beragam dalam tim untuk tugas dan peran yang sesuai. Soal nomor 5. Apabila Anda melihat rekan kerja Anda tampak terbebani oleh masalah kerja, apa tindakan Anda untuk membantunya? A. Menawarkan bantuan praktis dalam menyelesaikan tugas atau proyek. B. Mendengarkan dan memberi dukungan moral jika mereka ingin berbicara. C. Mengusulkan untuk berbagi beban kerja atau mencari solusi bersama. D. Mengarahkan mereka kepada sumber daya kesejahteraan karyawan atau dukungan profesional jika diperlukan. Jawabannya adalah ya, B. Mendengarkan dan memberi dukungan moral jika mereka ingin berbicara. Soal nomor 6. Bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap terkini dengan perkembangan yang terbaru di industri Anda dan menerapkan dalam pekerjaan? A. Mengikuti pelatihan dan seminar terkait dengan mengembangkan keahlian. B. Bergabung dalam forum profesional dan jaringan industri untuk berbagi pengetahuan. C. Bereksperimen dengan alat atau metode baru
dalam proyek untuk meningkatkan inovasi. D. Membaca publikasi industri, jurnal, dan mengikuti berita yang terkini. Jawabannya adalah ya, D. Membaca publikasi industri, jurnal, dan mengikuti berita yang terkini. Soal nomor 7. Ketika Anda mengidentifikasi adanya kesalahan informasi dalam sebuah presentasi yang akan disampaikan kepada klien, apa langkah Anda? A. Segera mengoreksi kesalahan dan memperbarui materi presentasi. B. Berdiskusi dengan tim terkait untuk memastikan jika tidak ada kesalahan lain. C. Menyiapkan penjelasan atau konteks tambahan untuk klien jika diperlukan. D. Mengevaluasi proses peninjauan internal untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Jawabannya adalah A. Segera mengoreksi kesalahan dan memperbarui presentasi. Kita lanjut soal nomor 8. Jika Anda terlibat dalam perselisihan pendapat dengan anggota tim lain, apa strategi Anda untuk mencapai resolusi yang memuaskan semua pihak? A. Mempresentasikan argumen saya dengan data bukti yang mendukung. B. Mencari solusi kompromi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. C. Mendengarkan pendapat mereka dengan empati dan mencoba memahami sudut pandangnya. D. Jika diperlukan melibatkan mediator atau atasan untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Jawabannya adalah C. Mendengarkan pendapat mereka dengan empati dan mencoba memahami sudut pandangnya. 9. Saat diminta untuk mengambil alih tugas dan yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda cepat belajar dan efektif? A. Mencari mentor atau kolega yang berpengalaman untuk bimbingan dan saran. B. Meneliti dan mempelajari materi yang relevan dengan tugas tersebut. C. Menetapkan target pribadi dan mengevaluasi kemajuan secara berkala. D. Bersikap terbuka untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Jawabannya adalah meneliti dan mempelajari materi yang relevan dengan tugas tersebut. Soal nomor 10. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk memimpin sebuah rapat yang penting dengan waktu persiapan yang sangat singkat? A. Mengidentifikasi poin yang utama dan tujuan rapat dengan cepat. B. Mengumpulkan informasi dan materi yang relevan dalam waktu yang sangat singkat. C. Memprioritaskan agenda dan mempersiapkan catatan untuk pembicaraan. D. Meminta bantuan tim untuk mempersiapkan segala yang diperlukan. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi poin-poin utama dan tujuan rapat secara tepat. Dengan pembahasan soal untuk wawancara, semoga teman-teman guru yang melaksanakan ujian di akhir bulan November ini mendapatkan poin yang paling tinggi dan lolos menjadi ASN P3K. Jangan lupa bantuannya like and subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.